kelompok massa terlibat tawuran. Saling serang dan melempar batu terjadi di Jalan Embong, Malang, Surabaya, Jawa Timur. Suasana sempat mencekam dan pihak kepolisian sempat menutup Jalan Embong, Malang saat upaya meredakan dua kelompok massa yang bertikai. Ketegangan ini berhasil diredam setelah dua kompi aparat dari Polrestabes Surabaya diterjunkan ke lokasi melakukan penyekatan. Tawuran antar kelompok massa ini dipicu selisih paham saat kedua kelompok dalam kondisi mabuk minuman keras. Awalnya ada selisih paham, jadi diduga karena mabuk gitu ya, jadi kemudian ada yang tersinggung, kemudian saling lempar batu dari dua kelompok ini, tapi kemudian sudah kita bisa redam situasinya. Saat ini masing-masing kelompok sudah kembali ke titik kumpul masing-masing dan sudah kita yakinkan mereka tidak ada gerakan tambahan. Dan saat ini sedang dilakukan mediasi di Polres untuk sama-sama membuat komitmen tidak akan ada hasil lanjutan atau kegiatan. Pada Minggu pagi, kondisi di Jalan Embong, Malang sudah kondusif. Jalan yang sebelumnya ditutup telah dibuka untuk dilalui pengendara. Pihak Polrestabes juga langsung memediasi kedua kelompok yang berseteru di Mapolrestabes Surabaya agar pertikaian tidak berlanjut. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan Anyus melaporkan. Inilah video viral saat seorang anggota DPRD Komisi 3 Palembang terlibat baku hantam dengan seorang ASN pejabat pembuat komitmen PPK PUPR Kota Palembang. Keributan terjadi saat keduanya menggelar rapat pembahasan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Beruntung keributan berhasil diredam oleh peserta yang hadir. Kini kedua belah pihak telah melakukan mediasi. Diduga keributan hanya karena salah paham. Sahabat baik saya Ruby dengan tim kami Ade, alhamdulillah bertabayun, tidak ada masalah apapun, hanya kesalahpahaman. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi presiden kita terbaik untuk Untuk menuju Palembang yang berdaya, Palembang yang sejahtera. Sudah seharusnya wakil rakyat dan pejabat pemerintah memberikan contoh yang baik bagi rakyat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Ayah. Selamat pagi Neta, selamat pagi pemirsa. Apa kabar di hari Senin ini ya, setelah kemarin mungkin kegiatan bersama keluarga, bersama teman-teman. Di hari Minggu banyak kegiatan, banyak yang ikutan maraton juga. Sekarang kan lagi ini ya, lagi tren pelari culture. Yeah. Tapi di balik lagi ngetrennya pelari culture ini banyak juga nih lagi ngetren pembunuhan yang sekarang makin terang-terangan banget ya. Dan juga menakutkan ya. Tidak hanya mungkin pada masyarakat biasa saja, namun juga di industri profesional juga banyak kriminal dan juga pembunuhan yang terjadi. Di mana salah satunya yang mana nih Nat? Yang polisi ini menangkap pelaku penculikan yang kepala cabang itu loh, kepala cabang bank plat merah yang kemarin diculik terus ditemukan di kawasan Bekasi, Jawa Barat dengan posisi udah meninggal dunia. Dan polisi pun berhasil menangkap pelaku penculikan dan pembunuhan kepala cabang pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta dan keempat pelaku ini diringkus di lokasi yang berbeda di Jakarta dan juga di kawasan Solo, Jawa Tengah. Nah, ini sebelumnya juga Nata dan juga pemirsa, di mana polisi juga meringkus 4 eksekutor penculikan dan juga pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, dan sampai sekarang motif dari penculikan dan juga pembunuhan kepala cabang Bank BUMN ini masih terus didalami. Dan tidak hanya terkait dengan kasus kriminal dan juga pembunuhan saja, nanti juga akan banyak hal yang kita bahas ya Nata ya. Politik. Politik ini juga masih terus lagi memanas. panas-panasnya nih DPR. Terus juga barusan Wamenaker Bang Noel ya ditangkap juga oleh KPK dan juga masih banyak isu-isu politik yang nanti juga akan kita bahas. Ya, tentunya akan kita bahas dalam program Sindo Today, program yang hadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Nata Arman. Dan saya Ayah Nufus pemirsa, dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Polisi menangkap 4 dalang pembunuhan kepala cabang pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. RUU Haji dan Umroh akan disahkan jadi undang-undang. Badan Penyelenggara Haji dan Umroh akan bertransformasi menjadi kementerian.
Rapper asal Amerika Serikat Melly Mai tiba di Kuantan Singingi, Riau untuk memeriahkan puncak acara festival Pacu Jalur. Pemirsa Sindo Today, kita awali dengan informasi polisi kembali menangkap 4 pelaku penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Ya, keempat pelaku ini diringkus di 2 lokasi terpisah, yakni di Jakarta Utara dan Solo, Jawa Tengah. Depan. Penangkapan 3 dari 4 dalang penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta diwarnai aksi kejar-kejaran. 3 pelaku yang mengetahui dibuntuti petugas berusaha melarikan diri dengan sebuah mobil pribadi di ruas Jalan Raya Solo, Jogja. Ya, pemirsa, polisi dari Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Polrestabes Semarang dan Polres Demak berhasil menghentikan laju kendaraan pelaku di tengah ruas jalan. Ketiga pelaku yang diketahui berinisial DH, YJ, dan AA ini pun langsung diringkus tanpa perlawanan. Selain 3 pelaku yang ditangkap di Jawa Tengah, seorang pelaku lain berinisial C juga ditangkap di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Tangan di belakang, tangan belakang. Turun coba. Turun coba. Turun. Get up. Sementara otak penculikan dan pembunuhan terhadap Kepala Cabang BRI Cempaka Putih ditangkap di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Setelah membunuh korban, pemirsa, pelaku berusaha kabur ke kampung halamannya. Inilah detik-detik akhir pelarian eras otak pelaku penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tim gabungan Subdit Jatarnas Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Mabar meringkus sesaat pelaku tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Usai menculik dan membunuh korban, pelaku melarikan diri dan bersembunyi di kampung halamannya. Sebelumnya, eras dan 3 rekan lainnya menculik korban Muhammad Ilham Pradipta di halaman sebuah pasar swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tidak hanya menculik, korban diduga alami kekerasan benda tumpul hingga akhirnya tewas dengan kondisi kaki, tangan, dan mata terlilit lakban. Jasad korban ditemukan di Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara 3 pelaku lainnya telah lebih dahulu diamankan. Polisi kini tengah menggali keterangan dari para tersangka guna mencari tahu motif pembunuhan serta kemungkinan adanya pelaku lain. Di Jakarta Selatan, Deni Helmi Sejangbati, iNews melaporkan.